Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isna Aina Ainur Rohmah dengan NIM 068 dari kelas 4B PGSD. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dengan judul Transformasi Energi di Sekitar Kita. Baik, tanpa berlama-lama mari kita memasuki materinya. Halo anak-anak hebat, pernahkah kalian berpikir mengapa lampu bisa menyala, kipas angin bisa berputar, atau mengapa kita bisa berlari dan bermain dengan gembira? Jadi, semua itu karena adanya energi. Energi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Menariknya, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain agar dapat digunakan sesuai kebutuhan. Perubahan bentuk energi tersebut disebut dengan transformasi energi. Pada materi ini, kita akan belajar tentang berbagai macam transformasi energi yang ada di sekitar kita, beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita belajar bersama dan menemukan betapa dekatnya transformasi energi dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apa sih transformasi energi itu? Jadi, transformasi energi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Tanpa energi, lampu tidak dapat menyala, kendaraan tidak dapat bergerak, dan manusia tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan karena tetapi dapat berubah bentuk sesuai kebutuhan. Perubahan bentuk energi inilah yang disebut dengan transformasi energi. Di sekitar kita terdapat banyak contoh transformasi energi. Salah satu contoh yang paling mudah ditemukan adalah lampu. Saat lampu dinyalakan, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya, sehingga ruangan menjadi terang. Selain menghasilkan cahaya, lampu juga menghasilkan sedikit energi panas. Oleh karena itu, setelah menyala dalam waktu yang lama, lampu akan terasa hangat karena ketika disentuh. Contoh transformasi energi lainnya dapat ditemukan pada kipas angin. Kipas angin menggunakan energi listrik untuk menggerakkan baling-balingnya. Dalam proses ini, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Baling-baling yang berputar menghasilkan angin yang membuat udara terasa lebih sejuk. Tanpa adanya perubahan energi tersebut, kipas angin tidak dapat berfungsi dengan baik. Setrika listrik juga merupakan contoh transformasi energi yang sering digunakan di rumah. Setrika memanfaatkan energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk merapikan pakaian yang kusut. Semakin lama setrika digunakan, maka semakin panas permukaannya karena terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Apa kalian tahu, televisi dan radio itu juga mengalami transformasi energi loh. Kenapa? Karena ketika digunakan, energi listrik berubah menjadi energi suara dan cahaya. Pada televisi, energi listrik menghasilkan gambar dan suara yang dapat dilihat dan didengar. Sedangkan pada radio, energi listrik dapat diubah menjadi energi suara, sehingga kita dapat mendengarkan berita, musik, atau informasi lainnya. Transformasi energi juga terjadi pada kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, maupun kendaraan lainnya, yaitu kendaraan menggunakan bahan bakar seperti bensin sebagai sumber energi kimia. Saat mesin dinyalakan, energi kimia dalam bahan bakar berubah menjadi energi panas akibat proses pembakaran. Selanjutnya, energi panas diubah menjadi energi gerak yang membuat kendaraan dapat melaju dan jalan. Anak-anak, apa kalian tahu tubuh manusia juga mengalami transformasi energi setiap hari? Nah, makanya itu, makanan yang kita makan mengandung energi kimia setelah dicerna oleh tubuh. Energi tersebut diubah menjadi energi gerak sehingga kita dapat berjalan, berlari, bermain, dan belajar. Selain menjadi energi gerak, sebagian energi juga berubah menjadi panas untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Selanjutnya, matahari. Kalian tahu tidak, matahari itu memiliki transformasi energi. Jadi, matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Energi cahaya dan panas dari matahari dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan.
Contohnya saat menjemur pakaian, energi panas matahari membantu mengeringkan pakaian yang basah. Pada panel surya, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan. Jadi, contoh transformasi energi lainnya adalah pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Energi cahaya tersebut diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam makanan yang dibuat oleh tumbuhan. Energi ini kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Dan apa kalian tahu, baterai juga menunjukkan adanya transformasi energi. Jadi, di dalam baterai itu terdapat energi kimia yang disimpan. Ketika baterai digunakan pada senter atau mainan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya pada senter atau energi gerak pada mainan yang menggunakan baterai. Jadi, dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi energi terjadi di mana-mana dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti lampu, kipas angin, setrika, televisi, kendaraan, tubuh manusia, matahari, tumbuhan, dan baterai merupakan contoh alat atau benda yang mengalami perubahan energi. Dengan memahami transformasi energi, kita dapat mengetahui bahwa cara kerja berbagai alat di sekitar kita serta belajar menggunakan energi secara bijak agar tidak boros dan tetap menjaga lingkungannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.